nanti mengerjakan daripada mengerjakan tugasnya ya, tapi ternyata mungkin dikerjakan semua lah daripada mubazir ya. Tinggal Bapak Ibu di sini seperti yang saya sampaikan tadi di slide ini, eh, penugasannya adalah membuat program yang baru ya, yang belum pernah dilakukan. Atau atau mungkin Bapak Ibu ingin melihat ya, melihat eh, program yang sudah pernah dilakukan di pemerintah atau mungkin organisasi atau mungkin juga programnya tersebut adalah program mungkin di tim Bapak Ibu waktu bekerja atau mungkin bisa di jurnal kan gitu. Kemudian Bapak Ibu melakukan observasi lapangan atau wawancara ya. Nah, ini dilihat kembali program tersebut tujuannya apa gitu. Kemudian media dan saluran komunikasi yang digunakan apa? Pesan utama yang disampaikan apa? Kemudian strategi penyampaian pesannya ya, menggunakan apa penyampaian pesan? Misalnya penyampaian pesan saya buat dengan metode ceramah gitu ya. Atau mungkin penyampaian pesan dilakukan dengan diskusi snowball, mungkin seperti itu. Atau mungkin dengan FGD, focus group discussion. Ya. Nah, terserah di sini strateginya. Asalkan di strategi ini harus menjelaskan apa yang sudah dilakukan ya, waktu program tersebut dijalankan. Kemudian apa yang namanya respon audiens ya, bagaimana respon audiens, pemahaman serta sikap dan perilaku gitu ya. Kemudian ada hambatan dalam pelaksanaan program. Nah, di sini analisis dan evaluasi. Nah, dari komunikasi publik di sini, program yang sudah ada itu dilakukan analisis dan evaluasi. Apakah program itu berjalan sesuai dengan rencana? Kemudian sejauh mana pesan komunikasi itu dapat dipahami oleh target audiens dan apa indikator dari keberhasilan kegagalan dari program komunikasi tersebut dan lakukan rekomendasi perbaikan. Jadi terserah Bapak Ibu memilih salah satu atau mungkin kita sudah tetapkan tugas ini mau yang mana yang membuat program baru atau mungkin bisa melakukan monitoring evaluasi dari program yang sudah dijalankan. Silakan mungkin dari PJMK bisa menyampaikan, mungkin tadi sudah sempat berbicara di grup, enaknya pilih yang mana gitu. Silakan Bu Nur. Yang menjalankan program yang sudah ada saja. Oh, yang sudah ada, gitu ya. Keputusannya gitu ya. Oke. Kalau untuk penugasannya, kalau untuk Dari kelompoknya, PBL kemarin boleh nggak, Bu? oh sudah ada. Oke, sudah ada ya. Berarti ini ada berapa orang di sini? 9 ya. Yang sudah join 9. Apakah 9 saja? 11, Bu. Ya, 9. 11. 11 itu sama saya di sini. Dua. Saya pakai dua device. Berarti kan 9. Atau memang 11 yang dua nggak masuk gitu. Saya lupa. Kalau tugas sebelumnya ada berapa kelompok? 3. 3 kelompok ya. Ya. Nanti coba dicek lagi kelompoknya tetap saja dengan tugas sebelumnya ya. Jadi tetap dibuat sesuai dengan penugasan ini. Berarti ngambilnya adalah penugasan yang di terakhir ini ya. Oke, deal ya ini ya. Oke, kita lanjutkan di materi setelahnya. Nah, materi setelahnya ini nanti ada penugasan. Penugasan ini ya akan dilakukan ya, akan dilakukan sebagai pengganti dari UAS. Seperti apa penugasannya nanti akan saya sampaikan di sini. Sekalian saya akan menyampaikan
sedikit ya tentang materi tentang public speaking ya, yang mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian ini sudah pakarnya ya dalam melakukan yang namanya public speaking. Oke, sebentar. Oke, ya. Public speaking atau berbicara di tempat umum ya. Jadi saya kira semua Bapak Ibu yang masuk dalam mata kuliah ini ya, yang mengampu mata kuliah ini, saya pastikan semua sudah pernah ya melakukan public speaking ya, atau berbicara di depan umum. Tapi ya, ternyata ada beberapa teknik-teknik yang perlu kita ketahui ya. Sebenarnya untuk materi public speaking itu Bapak Ibu sudah bisa melihat pada sumber-sumber mungkin di internet itu kan sudah ada ya, bahkan ada video-video lah itu bisa Bapak Ibu gunakan sebagai teknik dalam public speaking. Yang pasti dalam public speaking itu kita lihat dulu untuk targetnya ya. Kalau mungkin targetnya dalam jumlah ribuan mungkin itu kan banyak ya. Banyak mungkin hanya bisa dilakukan modelnya satu arah saja. Berbeda mungkin kalau kita menyampaikan dalam kelas yang kecil ya. Kelas yang kecil ya ini kita bisa lakukan yang namanya umpan balik atau interaksi dua arah gitu. Jadi kalau di dalam public speaking di sini tentunya ada beberapa manfaat public speaking ya. Ya ini ya. Tentunya kalau sebagai kita sebagai seorang public speaker ya tentunya bisa meningkatkan karir dan gitu. Kemudian bisa tentunya meningkatkan rasa percaya diri yang gitu ya. Juga kita bisa melakukan strukturisasi pemikiran dengan jelas karena tentunya dalam kita berbicara di tempat umum ya di depan umum harus ada urutan yang jelas di sini. Jadi tidak boleh semrawut bahasa Jawanya seperti itu. Kemudian public speaking ini juga bisa menjadi sarana untuk berbagi, menjadikan juga sebagai suatu profesi ya yang sekarang ini menjadi booming mungkin di era-era sekarang ini banyak yang tiba-tiba jadi public speaker atau mungkin seorang MC yang gitu. Jadi kalau untuk belajarnya kalau dulu itu masih ada sertifikatnya gitu. Tapi kalau sekarang ya mungkin perkembangan zaman ya em, masyarakat bisa mengakses lewat eh, tutorial-tutorial yang untuk menjadi public speaking yang baik atau seperti itu. Ya, di sini bisa jenis-jenisnya banyak sekali. Ada yang mulai dari pidato sampai mungkin berbicara dalam rapat dalam ukuran kecil ya. Di dalam prinsipnya ada beberapa adalah prinsip motivasi. Nah, di sini dalam kita memberikan informasi juga kita harus memberikan motivasi kepada audiens dan tentunya bisa ada prinsip perhatian, gitu ya. Entah itu perhatiannya dari cerita ya, prolognya atau mungkin ada beberapa materi ya yang harus disesuaikan dengan kebutuhan audiens. Jadi tidak bisa kita menyamakan semua audiens dengan satu materi yang yang ada tidak boleh ya. Kemudian juga kita bisa melakukan ada prinsip keinderaan. Jadi masing-masing audiens kita harus kenal kira-kira dengan audiens mungkin remaja ya, dengan lansia, dan mungkin dengan stimulasi ya, stimulasi materi kita lebih ke arah mana ini gambar kah? Hanya gambar saja atau mungkin bisa video kan seperti itu atau mungkin bisa diberikan contoh-contoh praktek atau mungkin simulasi tinggal kita lihat audiens kita seperti apa. Kemudian ada juga di prinsip pengertian. Nah, kalau prinsip pengertian di sini ya kita harus menggunakan kata-kata kalimat yang sederhana. Biasanya kalau sekarang sudah eranya robot ya,
semua mungkin bisa dijawab oleh robot, tapi kita harus lihat dulu. Kita harus sesuaikan bahasa-bahasa robot itu ya dengan audiens yang ada. Nah, metode public speaking. Ada yang metode impromptu, dadakan. Kalau dadakan ya tidak dilakukan persiapan. Biasanya ada yang kelas itu ya menjadi mahasiswa itu tahu-tahu ditunjuk gitu ya. Nah, akhirnya kita tidak ada yang namanya skrip ya, tanpa skrip atau tanpa naskah. Jadi menyampaikan dengan bahasa secara spontan. Nah, itu tuh membuat kita akhirnya terbatas ya, terbatas pengetahuan atau mungkin karena belum ada persiapan sehingga penyampaiannya tidak lancar. Terutama bagi orang-orang yang mungkin belum berpengalaman atau mungkin literasinya sedikit ya. Gagasan yang disampaikan ini kurang sistematis. Kemudian ada metode reading manuskrip ya, kompleks teks itu. Nah, kalau di sini adalah membaca naskah kelebihannya kata-katanya itu dapat dipilih. Kata-katanya dapat dipilih sebaik-baiknya. Jadi membaca naskah full ya. Di sini pernyataannya dapat dihemat lebih fasih dalam berbicara. Nah, ini digunakan pada yang mungkin yang sifatnya formal ya, yang harus sesuai dengan naskah gitu. Nah, ini pidato resmi yang seperti itu ya. Jadi tidak ada improvisasi, semua harus disusun by text gitu. Jadi kelemahannya pendengar itu menjadi bicara akan terlihat kaku ya. Jadi interaksi dengan pendengar akhirnya menjadi kurang karena tidak santai yang gitu. Sehingga tanggapan dari pendengar juga tidak dapat mempengaruhi pesan yang disampaikan. Nah, karena harus lihat yang namanya manuskrip, persiapannya yaitu agak lama di sini dan tentunya tidak bisa berekspresi. Metode memorizing di sini. Nah, kalau di sini ada menyampaikan pidato yang sudah dihafal kata per kata. Ini metode hafalan ya, metode hafalan. Jadi jika seseorang itu atau public speaker itu lupa, nah ini biasanya bingung untuk melanjutkan lagi karena mau metode hafalan. Tapi kelebihannya kalau seseorang itu lebih hafal atau hafal teks ya, itu akan lebih bebas dalam kontak mata dan ekspresi. Nah, ini ada metode ekstemporan, persiapan terstruktur. Nah, ini biasanya bagi orang-orang yang mungkin atau kita yang mungkin sudah berpengalaman di sini. Jadi kelebihannya komunikasi itu dengan pendengar akan lebih baik karena dia mempersiapkan hanya poin-poin utama saja. Jadi bukan seluruh naskah. Jadi ini lebih ke semi formal. Pesan atau materi itu dapat diubah sesuai kebutuhan ya, sesuai kondisi dari audiensnya. Dan juga penyajiannya itu lebih spontan, jadi banyak sekali improvisasi di sini. Tapi perlu juga latihan ya, latihan agar bisa menyampaikan poin-poin dengan lancar tanpa membaca seluruh teks. Nah, kemudian ada metode interaktif. Metode interaktif itu lebih mengedepankan pada audiens di sini. Audiens diajak untuk berpikir melalui tanya jawab, diskusi atau permainan. Seperti mungkin FGD ya, fokus group discussion yang lebih berbicara adalah audiens. Jadi kelebihannya karena yang harus aktif itu adalah audiens tentunya dapat meningkatkan keterlibatan dari audiens. Nah, kelemahannya tentunya sulit diprediksi, butuh kesiapan dalam menghadapi respon yang spontan. Nah, biasanya problem-problem yang dihadapi, ya ini sering kali ya, meskipun yang sudah berpengalaman, itu sedikitnya selalu ada rasa gugup atau nervous di awal. Karena gugup atau nervous, jadi ada blank ya. Ketika di awal-awal blank kan gitu. Dan juga seringkali kita merasa kalau audiens ramai sendiri atau apa yang kita sampaikan itu tidak diperhatikan ya. Pernah ya kita
menjumpai seperti itu. Ketika kita lihat di depan, ya asik ngobrol sendiri kan seperti itu ya. Sehingga kita rasa bahwa materi yang kita sampaikan itu terlalu membosankan. Ya, seperti ini akhirnya slide presentasi itu baginya adalah tidak menarik kan gitu karena yang ngobrol audiensnya ngobrol sendiri ya, seperti itu. Nah, kemudian problemnya yang lain, nah ini biasanya memaksakan mengisi pembicaraan agar terkesan full gitu ya. Jadi tanpa ada jeda, si public speaker itu bicara terus ya. Padahal kalau kita lihat, kita sebagai audiens, ya itu terasa tidak enak jika pembicaraan atau berbicaranya itu tanpa titik koma langsung saja. Seperti itu tidak enak ya. Nah, tekniknya apa? Ya tentunya ini bisa meditasi, cukup atau grogi ya. Kami lakukan teknik pernafasan. Ya, teknik pernafasan penting, kemudian lakukan teknik vokal juga, teknik membuka public speaking, penyampaian atau penguasaan materi, dan bagaimana kita bisa menutup public speaking ya. Membuka public speaking dan menutup public speaking, biasanya kalau yang sekarang dikasih pantun yang gitu, atau mungkin dikasih puisi gitu biar drama gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di mana public speaking dikatakan efektif ya jika persiapannya harus 90%. Ini kalau 90% ya dikatakan nanti kegiatan public speaking-nya lancar ya. Ini bisa lihat dari tujuannya, venue-nya, audiensnya, timingnya. Nah, ini kalau lebih dulu ya dari jadwalnya kira-kira 1 jam, nah itu akan bisa siap ya, siap melakukan public speaking. Karena kita sudah ada teknik yang tadi, entah teknik pernapasan, teknik vokal, ya sebelum kita melakukan public speaking. Berbeda kalau kita disuruh menjadi public speaking jam 9, kita datangnya jam 9 kurang 5. Nah, itu akhirnya persiapannya kan masih kurang ya di masa ini. Sehingga mau menyampaikan saja, yaitu masih menata diri dulu. Gitu. Nah, membuka presentasi bisa bisa jadi tadi kita mau apa membuat pantun bisa ya atau mungkin memberikan pujian tulus kepada audiens, mengajukan pertanyaan retoris ya biasanya kabarnya gimana hari ini yang gitu seperti atau mengutip pendapat orang bicara, memberikan pertanyaan misterius di awal itu ditanyakan aja pertanyaan atau mungkin juga menceritakan lelucon-lelucon yang ada di sekitar kita. Nah, kalau public speaking juga harus menggunakan namanya bahasa nonverbal di sini dalam arti kita menyampaikan tidak hanya diam diri siap gerak gitu enggak ya, tapi kita harus memposisikan semua anggota tubuh kita yaitu gerak ya, yang namanya your posture and body movement gitu, pergerakan gitu. Jadi harus ada 70% bahasa tubuh kita. Jadi tidak terkesan kaku gitu. Sehingga kalau non-verbal komunikasi ya ini ada beberapa yang hijau kita tetap apa itu menengadah ya happy looking up, kemudian tersenyum sampai dengan mungkin kita melakukan gerakan-gerakan yang sederhana ya, tapi itu perlu ya juga harus ada eye contact dengan audiens itu penting. Kepercayaan diri dalam public speaking itu biasanya yang pertama kalau sudah punya suara yang bagus ya, bass gitu mungkin kalau yang cowok itu bass gitu ya, kalau cewek itu apa itu ya sopran juga bisa dikatakan bagus juga ya, variasi suaranya lah itu juga bisa mempengaruhi dalam percaya diri ya. Kalau suaranya bagus ya apalagi untuk menyanyi bagus, saya kira juga untuk memberikan apa penyuluhan atau public speaking lah itu akan juga akan lebih bagus ya atau lebih pede ya gitu. Juga ekspresi wajah kalau kita mungkin latihan gitu di cermin ya kita lihat untuk ekspresi wajah kita ketika menyampaikan ya jangan datar. Kemudian kontak mata dan juga bahasa tubuh. Nah, variasi suara, nah ini
eh, harus ada volume dan kekerasan suara. Nah, jangan berbicara dengan nada dasar ya. Jadi harus ada intonasinya. Artikulasi juga penting dan harus ada apa ada titik koma ya. Jadi tidak cepat dalam berbicara. Jadi aturlah sesuai kebutuhan materi yang disampaikan. Kemudian bicara cepat juga bisa biasanya menunjukkan antusiasme dan urgensi, tapi tidak selalu semua pesan yang disampaikan itu harus bicara cepat atau mungkin gunakan bicara yang lambat ya untuk dapat memberikan penekanan dan memberikan jeda dalam memberikan penekanan atau aksentuasi. Ekspresi wajah yang tadi ya, pastikan mata tidak terpaku pada satu pandangan saja, hindari kecenderungan mengulang gerakan yang sama terus menerus dan tentunya harus ini ya tersenyum ya, dan bahasa tubuh ya dalam suasana formal mungkin berdiri ya jauh lebih baik dalam daripada duduk lah, gunakan tangan untuk bisa menjadikan bahasa tubuh atau sebagai alat bantu kita dalam melakukan public speaking. Bagaimana cara merebut perhatian audiens? Nah, yang pertama penampilan. Penampilan itu menjadi perhatian pada audiens ya. Setidaknya 5 detik pertama audiens akan melihat kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Busana yang dikenakan ataupun mungkin make up ya. Dan juga datang tepat waktu ya. Jadi itu yang dapat merebut perhatian audiens dan gunakan alat bukan hanya di audio saja atau visual saja, tapi kita juga bisa menggunakan alat namanya audio visual, baru mungkin video, eh, buat video gitu ya, sebagai pengantar kita ketika di awal dan sebagainya. Dan juga kita di awal ya, ini harus mengemukakan tujuan, tujuan yang disampaikan dari materi ini atau jurusan ini apa. Kemudian baru mengemukakan manfaat ya. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini apa. Dan kemudian ada yang namanya menutup presentasi waktu public speaking, ya tentunya buat ringkasan, kutipan pernyataan, tantangan yang memotivasi, lelucon yang relevan, dan meminta audiens untuk menyampaikan jargon atau slogan gitu ya. Kemudian ada juga alur public speaking. Ya, ada untuk mengkanalisasi ide ya. Jadi ada namanya proses memilih pesan yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, planning design ya. Jadi proses merancang tata cara penyampaian pesan, penggunaan bahasa atau istilah tertentu. Kemudian mapping your route, ya, merencanakan bagian penyampaian pesan agar tetap pada jalur dan acquiring ya, knowledge di sini. Jadi menambah isi pesan yang disesuaikan dengan yang akan disampaikan oleh public speaking dengan tujuan public speaking. Nah, ini yang teman-teman harus lakukan ya untuk membuat naskah atau skrip untuk public speaking. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan tema-tema ini ya. Kalau ini tadi ada 3 kelompok ya, jadi teman-teman bisa menggunakan 3 topik ya. Entah milihnya 1, 2, 4 gitu nggak apa-apa ya, atau mungkin 2, 3, 4 gitu nggak apa-apa. Dalam arti eh, di sini ya, saya inginkan semua anggota kelompok ikut terlibat dalam menyampaikan. Jadi satu anggota itu masing-masing 3 menit ya dengan tema yang sama. Tema yang sama, misalnya kait dengan tema besarnya dampak positif gaya hidup sehat. Gitu ya. Mungkin anggota kelompoknya kan ada 3. Si A itu mengajarkan tentang aktivitas fisik dan olahraga. Yang anggota kelompok yang satunya, yang B, mungkin diet ya,
diet sehat ya pada remaja gitu ya. Kemudian ada yang C mungkin apalagi mungkin eh, tidak mager pada remaja sekarang. Ya, dalam arti di sini adalah tema besar yang nanti teman-teman spesifikkan ya berdasarkan anggota-anggota kelompoknya. Dan ini harus dipresentasikan. Dipresentasikan di saya atau mungkin kalau tidak presentasi ya nanti teman-teman atau Bapak Ibu semua bisa buat video saja nggak apa-apa ya karena waktunya juga saya lagi ngurusin orang juga jadi takutnya jadwalnya nggak tempuk gitu ya. Jadi ini nanti bisa di video saja masing-masing anggota nanti dijadikan satu per kelompok gitu ya. Jadi anggota maksimal 3 menit kita lakukan secara pengumpulan video saja, jadi direkam sama Bapak Ibu ya, kemudian nanti bisa dikirimkan ke saya di masing-masing kelompok ya. Misalnya A, B, C itu kelompok satu ya sudah kelompok satu itu ada nama A, B, C gitu. Tapi ini untuk UAS ya, jadi UAS-nya saya nggak tahu untuk jadwalnya kapan. Jadi kita sesuaikan saja dengan jadwalnya di Prodi. Karena kenapa saya nggak ngasih deadline ya, karena Bapak Ibu kan sudah saya berikan tugas yang tadi itu ya. Jadi yang tadi itu juga perlu yang namanya usaha untuk menyelesaikannya. Jadi saya nggak memaksa untuk mahasiswa menyelesaikannya minggu depan semuanya enggak ya. Jadi saya berikan waktu terserah nanti pecinta nanti segera menyampaikan ke saya. Yang pasti untuk public speaking ini videonya saya tunggu nanti pas jadwal UAS saja ya. Saya nggak tahu kalau untuk normalnya minggu ini masuk minggu keberapa? Minggu keberapa benar minggu ini? Harusnya normalnya minggu keberapa? Kalau di FKG minggu depan sudah mulai ujian. Yang di kalian kok FKG? Iya. Bentar, bentar. Ya, yang lihat kalian saja karena kalau minggu Tanggal depan nggak dua mungkin ya. puluhan 2 minggu lagi. Ya, ini berarti 2 minggu lagi ya. Yang Ya, minggu, karena gini, karena kalau kalian tuh sama nggak sih jadwalnya dengan reguler? Karena kalau reguler, minggu ini minggu 14. Ya benar 2 minggu lagi. Itu sama. jadwal reguler. Oh sama, ya sudah kalau sama ya berarti maksimal 2 minggu gitu ya. Kalau minggu depan, Bapak Ibu nanti presentasi dengan tugas yang kemarin ya, dengan tugas yang tadi juga. Nggak apa ya minggu depan ya bisa kan? Sanggup? Ya, takutnya ada kerjaan dari kantor tidak ya? Sanggup ya minggu depan ya? Minggu depan yang tugas pertemuan 11 tadi nggih, Bu. Iya, bisa Oh, insya Allah, Bu. ya sama. Nah, sama presentasi yang di tugas sebelumnya ya. Jadi minggu depan kita jadwalnya presentasi. Kemudian nanti kalau tugas ini nanti cukup kirimkan video saja ya di yang sesuai yang saya sampaikan tadi. Jadi diberikan uh, filenya itu masukkan di folder untuk kelompoknya gitu. Kelompok satu ya berarti anggotanya kan 3, berarti ada 3 file gitu ya. Terserah sekreatif kalian, kalian bisa mungkin ada apa? Ada background ya, background di belakang kalian ketika menyampaikan ada materi yang seperti itu, atau mungkin kalian bisa membuat ilustrasi kasus dulu ya, kasus dulu, kemudian setelah kasus baru teman-teman menyampaikan materi, itu terserah ya. Jadi sekreatif kalian atau mungkin seperti kalau kalian apa presentasi di Zoom ya, di Zoom itu kan ada materi, kemudian ada yang berbicara ya, ada apa video gambarnya orang yang berbicara di bawah atau di sebelahnya itu terserah monggo 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 saja, nggak ada aturan. Kalau skripnya nggak usah dikumpulin,
Saya hanya menilai bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya public speaking sehingga saya sebagai audiens itu paham. Nah, jadi di sini peran saya adalah sebagai audiens. Jadi kalau saya nggak paham, ya berarti public speaking-nya otomatis ya tidak baik kan gitu. Tapi kalau mungkin saya paham dari apa yang kalian sampaikan tadi, nah berarti mungkin public speaking-nya sudah bagus dan gitu cara menyampaikannya juga lebih bagus, intonasinya juga lebih jelas dan seperti itu. Seperti itu silakan kalau ada pertanyaan, ini saya kirimkan ke PJMK ya, karena saya belum ngecek di Zoom ya. Oh di Zoom apa di Moodle ya? Di Moodle apakah moodle itu sudah bisa saya lakukan upload apa enggak? Sementara materi yang public speaking saya kirimkan ke PJMK saja. Silakan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Sudah jelas nih? Atau mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin minta perpanjangan waktu, nggak apa-apa. Asalkan itu sudah dikoordinasikan dengan satu kelas. Saya sih santai-santai saja ya. Yang penting waktu input nilai, kalian sudah mengerjakan tugas sih nggak masalah kok saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ke pertemuan hari ini. Iya, ya sepertinya ada yang tanya tadi, Bu, tadi. Nggih, monggo. Iya, Iya, untuk Bu. deadline-nya bisa dimundur lagi nggak, Bu? Ditambah Apa-apa, lagi, yang Bu. mana itu? Yang mana? Yang ke Deadline-nya yang public dimulai speaking, apa? Bu. Oke, yang Public speaking. oke ya. Yang kelompok tidak ya. Yang untuk pertemuan 11 tetap minggu depan ya. Iya, Bu. Boleh, Bu. Ya, untuk mundurnya berapa lama saya nggak tahu. Tadi saya sampaikan ke kelas tadi ya bahwa yang penting pada waktu input nilai ya sudah ada pengumuman besok jadwal UAS ya segera aja dikerjakan dan segera dikumpulkan ke saya saja. Kalau ngumpulkannya jangan dikit-dikit itu ya Bu. Jadi langsung semua saja. Jadi ditunggu aja teman-temannya gitu. Kalau dikit-dikit atau bahasanya incir-incir gitu ya. Incir-incir itu takutnya tuh saya lupa gitu ya. Jadi Gitu. sengaja satu folder gitu ya. Iya, Bu. Enggak. Nanti kami kesepakati dulu, Bu, untuk Ya. deadline-nya gitu. Nah, oke, kalau Ya, minggu Bu. depan tetap ya. Kalau minggu depan tetap ya. Iya, iya, Kalau Bu. Terima mengenai kasih, Bu. harinya, ya. Kalau mengenai harinya saya nanti infoin lagi ya. Pokoknya kita berkabar aja ya, Bu Nur, seperti hari ini tadi. Takutnya minggu depan itu ada jadwal berdafuran ya. Ya, jadi nanti tetap koordinasi saja dengan saya, tetap berkabar enaknya kapan gitu ya. Yang pasti kan Bapak Ibu semua kan bisanya setelah ya jam 3 ini mungkin sudah banyak yang santai gitu ya. Kalau pagi mungkin masih ada pekerjaan yang lain. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, kita ketemu dalam minggu depan dengan acara presentasi tugas ya di dua tugas tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bu. Selamat sore.